Oke, selamat pagi semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di morning briefing kali ini jam 8.30. Sengaja memang ini recordnya pagi karena memang pagi ini saya nggak punya barang untuk scalping atau harus dipantau di menit-menit pertama. Jadi santai untuk pagi ini. Kenapa? Karena saya lihat market ini masih butuh waktu ya, butuh waktu untuk konsolidasi dulu beberapa waktu mungkin akan ada di range, ini ya, Fibo 618, range 6.800-an sampai bawahnya 6.600. 6.600-an ini mungkin agak lama gitu ya, sampai EMA 150 dan 50-nya breakdown, baru konsol, kemudian lanjut gitu ya. Ini memang, dari EMA CD ada tanda-tanda untuk, eee mulai rebound, tapi saya rasa, ya hanya akan ada di range ini, nggak akan jauh-jauh dari sini, gitu. Oke, kita langsung aja ya ke request yang pertama. Teman-teman yang mau ikutan request silahkan join grup free yang ada di link di deskripsi di bawah, gitu. Lanjut yang pertama BGTG punya di 111 ambil di closing. Ini menarik sih, menarik karena ada divergen. Targetnya mungkin pendeknya 122, next-nya 130. Dengan resiko kalau closing di bawah 104 memang range-nya agak jauh ya, risk reward-nya agak tinggi. Wajib buang, break new low teman-teman wajib buang, atau fresh down di 106, 104, closing di bawah 104 teman-teman buang, gitu. Untuk BGTG. Next LSIP punya di 12.60. Ini memang, barang bagus sebetulnya LSIP, cuma karena harga CPO-nya juga anjlok dan marketnya juga turun, ini saya juga sempat nampung ya di sini. Ternyata closing di bawah ini cut loss. Ya memang, belum kuat lagi. Demand-nya di mana? Sebenarnya sekarang ini, ada konsol di bawah, teman-teman boleh watch ya, tapi menurut saya belum menarik, dan kalau punya di 12.60, saya rasa kalau mau fresh down ya agak-agak tanggung posisinya, kecuali teman-teman dikasih di harga 1040. Itu secara fundamental dan laporan keuangan sih memang masih bagus gitu ya. Tapi saya nggak trading by fundamental, jadi butuh kesabaran gitu. Kalau besok-besok kalau jebol supportnya wajib cut loss, karena ini supportnya ya di sini, jebol cut loss. Nah, posisi kayak gini teman-teman pasti akan bingung, average down juga di 140, 150, closing di bawah itu 130 teman-teman cut loss, gitu. Posisinya agak nggak enak kalau average atas. Kalau mau cut loss sekarang, ya itu menurut saya lebih aman karena marketnya juga lagi nggak jelas. Next Takim punya di 660. Ini juga sama ya posisinya. Ini support ya. Ini support, break, cut loss gitu. Closing di bawah 6.300 cut loss gitu ya. Walaupun fundamental perusahaan juga bagus gitu. Ini juga RSI juga belum breakdown ya. Ini double divergent. Ini divergent dari sini ke sini. Ini triple divergent. Sorry, enggak ya, double divergent aja. Ini di sini divergent lagi. Ya, sebenarnya sih ini bagus teman-teman kalau mau ambil, cuma ya harus sabar. Kalau kalau 6.600 udah floating loss sekitar, berapa persen ya itu? Sorry ya, sebentar. Nah, ini 6.600 ya 6%. Kalau teman-teman mau ambil lagi fresh down, silahkan aja, tapi area-area segini mending biarin dulu kalau floating loss gini. Kecuali teman-teman dikasih area 6.000 dan itu terakhir jebol, itu udah nggak ada ampun. Karena marketnya juga lagi nggak jelas gitu. Dan ini termasuk yang kena dampak juga di IHSG dan meninggalkan gap gitu. Secara fundamental memang masih bagus. Next, Hope. Hope ini sempat arah ARB.
Dan kemarin ARB lagi. Jadi kalau teman-teman lihat polanya ya, ini dia ARB, 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 ARB 4 kali, baru ada doji mantul. Mungkin akan terjadi hal yang sama ARB 3 kali. Hari ini mungkin ARB lagi 1 kali, baru dia mantul atau dijaga di area 164 karena ini supportnya gitu. Nah, kalau teman-teman mau ambil spekulasi buy di ARB hari ini boleh-boleh aja gitu. Dengan catatan teman-teman wajib untuk disiplin. Kalau saham-saham kayak gini hari ini ambil ARB, besok open ARB lagi ya buang. Gitu, nggak ada kata fresh down di saham seperti ini. Nah, ini posisinya sangkut di 198 ya. Saya no comment. Kalau udah main saham gorengan nggak bisa disiplin, saran saya jangan main saham gorengan. Gitu. Kalau kalau sekarang mau fresh down gimana ya ambil aja di ARB, tapi besok ARB lagi wajib out. Karena kita nggak pernah tahu, oh ini ARB terus balik lagi kok. Gitu. Kita nggak pernah tahu kalau misalkan nanti akan balik lagi, ini ARB naik lagi kok bisa gitu. Kita nggak akan pernah tahu apakah ini bisa sekali lagi atau enggak, atau malah ARB terus-terusan. Jadi jangan trading by hope ya, tapi trading by chart atau by fundamental itu yang paling sabarnya. Next day gig kemarin sempat naik kenceng, kemarin lusa, terus kemarin open gap up-nya tinggi banget. Ini memang udah ditunggu lama ya, ditunggu lama karena ada divergent, ditunggu lama dan baru jalan ini break break resistnya 117, memang harus sabar, meledak juga akhirnya dan sekarang punya di 105. TS aja kalau dia closing di bawah 120 wajib bungkus. Itu aja untuk DGIG. Next INDX ini mungkin agak panjang ya videonya. INDX punya di 240. Ini chart pattern yang belum saya update lagi karena nggak terlalu mantau saham ini. INDX ini masih agak ngeri-ngeri sedap ya. Kalau teman-teman punya barang di sini, punya di 240, siap untuk dibawa sampai 214, 216 dengan targetnya nggak jauh. Mungkin pertama di 248, 250, nextnya 262, 260. Memang ada, saya lihat ini ada potensi untuk menguji area 248, 250, 262, 260. Nah, kalau posisi sekarang gimana? Ya harus siap sampai 216 mau average down atau gimana, tapi closing di bawah 216 wajib out gitu ya. Next ST. ST ini juga saham gorengan ya yang saya juga kemarin lihat ya dia kenceng terus dividen ya. Walaupun dividennya nggak seberapa dan ini ada potensi dimainkan Kak. Biasanya kalau market nggak enak seperti ini saham ini potensi untuk dimainkan. Cuma teman-teman harus tahu karakteristik saham ini selalu buat jarum-jarum yang tajam ke atas. Kalau teman-teman ambil di closing, ya cuan bungkus saja. Kalau saham kayak gini dilihat by chart gimana caranya ya. Tapi kalau teman-teman memang mau lihat by chart, ini area support yang harusnya bisa mantul 113 ini. Tapi kalau eh, mantul, target pendeknya ada di 120, 121. Ya, itu aja. Tapi kalau dia nggak mampu, teman-teman wajib cut loss. Maksimal di 109, teman-teman udah harus out. Gitu. Next, TOWR punya di 10.58. Cakep ya. Teman-teman TS aja kalau dia closing di bawah 1120. Itu aja. Ini masih on track, cuma naiknya udah tajam ya. Naiknya udah tajam dari sini. Udah 30%. Jadi TS 1120 pasti akan banyak yang take profit, yang average bawah udah banyak yang take profit. Ini juga kelihatan ya, ini area take profit nih bikin jarum yang panjang. Jadi siap-siap untuk take profit. Akra juga sama, ini menarik karena direksinya juga beli terus. Kalau teman-teman tahu ya, di laporan keterbukaan bursa ini direksi beli terus. Kalau teman-teman mau beli, sebetulnya areanya di sini 900 dan 880 ini juga udah saya rekom di grup prioritas. Nah, teman-teman yang mau join grup prioritas silakan, linknya ada di pin di sini ya. Klik ini ya, hubungi admin ini. Nah, ini juga sama, area demand-nya di sini.
Nah, ini udah TP1 945 gitu, 960. Nextnya sekarang gimana? Mungkin semoga sih koreksi dulu kalau teman-teman mau ambil di 925 itu oke. Cuma ya masih belum. Dan laporan keuangannya sih harusnya bagus untuk Akra. Next, BEPS. BEPS ini ARB berjilid-jilid terus baru mantul. Ini memang masih di repo ya, volumenya volume repo. Kalau saham-saham seperti ini teman-teman cuan bungkus aja. Kalau belum punya posisi sekarang mungkin tunggu di 3.300 aja tangkep. Terus udah cuan sampai 3.500 bungkus. Itu aja, main pendek-pendek aja kalau BEPS. Next, IATA ini juga kenceng 3 hari kemarin, naik lagi, dan sayangnya ini ada resist yang pertama gitu ya. Yang pertama ini ada resist di area 157 156, kalau punya di 155 ya itu bagus, semoga hari ini minimal doji dulu atau nggak kemana-mana dan minimal closing di atas 152 lah untuk 151 lah atau 150 untuk IATA, dan kemudian menguji 157 167 gitu. Next, CMPP juga sama ya, 2 hari arah, bahkan kemarin open arah. Ini terkait ya karena dia memang udah turun jauh jadi ada pantulan kecil-kecil, dan ini juga demand sebetulnya. Ini juga demand. Saya di grup prioritas infoin ke teman-teman ya, persis 1 hari sebelum arah kalau mau ambil CMPP itu oke. Ambil CMPP itu oke. Nah, besoknya langsung arah. Besoknya langsung arah, jadi ya beruntung teman-teman. Jadi punya juga di bawah sini persis di closing ambil, besoknya arah dan arah lagi. Kalau teman-teman yang masih hold beberapa, ada yang masih hold beberapa udah jual. Gitu. Ini masih menarik, tapi kalau punya di 250 untuk ke sini sebetulnya masih ada peluang. Peluangnya masih ada, cuma ini ada resist dulu di 220. Gitu ya, ada resist di 220, mungkin akan konsol 220 sampai 250 persis. 254 lah, ini juga ada resist di area 256 seperti itu. Jadi 220 sampai 256. Mungkin dia akan main di area situ dulu. Next, baik. Sepeda kenceng ya kemarin, teman-teman punya di 245, selamat ya punya di 245. Average-nya ada gap yang mungkin akan ditutup, dan ini masih channeling up juga. Menarik sih, menarik sih ini, si sepeda ini masih menarik. Nah, mungkin hari ini atau beberapa hari ke depan akan menguji 266. Kalau nyampe 266 mungkin hari ini juga akan bikin ekor. Closingnya nggak mungkin di atas 266. Mungkin kena 266 turun lagi, tapi kita nggak pernah tahu. Gitu. Jadi kalau teman-teman punya, sell di 266 itu udah paling bijak. Next, XL punya di 2260. 2260 bagus ya ngambil closing. Ini bagus. Betul, ini XL bagus. Kenapa? Karena ya ini dia double bottom. Simple gitu ya. Ini dia double bottom juga area sini. 2250 sampai 2210 itu bottom, dan kalau kita tarik ke belakang juga itu di main area gitu ya. Ini menarik, potensi dia buat double bottom juga masih ada, atau minimal konsol sampai atas ini juga lumayan banget ya. Konsol sampai high-nya sini juga udah lumayan banget. Ini menarik. Kalau punya 2260 menarik, tapi kalau closing bikin new low di area 2210 ini kelihatannya mau red issue ya. Kalau di 2210 ya teman-teman cut loss, atau 2200 teman-teman cut loss tipis aja. Tapi target dekatnya ada di 2530 lah. Itu udah cukup. Dan itu udah jauh. Jauh ya. Next, BSML. BSML saya no comment ya, karena ini saham mengerikan bagi saya, sahamnya Lord. Mungkin akan ada konsol dulu lah.
di area sini ya, sekitar 880 sampai 1.100 lah. Jadi kalau teman-teman mau ambil low risk-nya ada di mana? Di 880-an sampai 890 atau 900 lah. Tapi kalau ambil posisi sekarang atau oh ini sangkut di 1185, jangan pernah ada berharap oh ini masih ada gap ntar ketutup, enggak. Mending nggak usah berharap kayak gitu. Jadi disiplin aja. Hari ini mungkin kalau ada tarikan ke atas SOS. Nutup gap 1160 jual aja SOS. Walaupun nanti misalkan suatu hari akan arah atau apa, ya itu masih trading buy hope, saya nggak dulu. Dan itu terlalu beresiko tinggi dan teman-teman tahu sendiri siapa yang ada di sini gitu ya. Oke, segitu dulu aja. Marketnya juga udah mau mulai. Persiapan dulu 15 menit untuk upload dan segala macam. Semoga bermanfaat. Yang mau join grup silakan, linknya ada di deskripsi. Itu ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.